Menjadi seorang pemimpin sukses tidaklah mudah, tetapi dapat dicapai dengan dedikasi, kerja keras, dan kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menjadi pemimpin yang sukses. Tetapkan tujuan yang jelas. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi atau tim Anda. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis, sehingga Anda dapat memotivasi anggota tim Anda untuk bekerja menuju pencapaian tujuan tersebut. Berikan arahan yang jelas. Penting bagi seorang pemimpin untuk memberikan arahan yang jelas dan terstruktur kepada anggota timnya. Jelaskan apa yang diharapkan dari mereka, bagaimana cara mereka harus bertindak, dan apa yang harus mereka capai. Pastikan bahwa arahan yang diberikan mudah dipahami dan dapat diimplementasikan dengan mudah oleh anggota tim Anda. Jadilah teladan yang baik. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus menjadi contoh yang baik bagi anggota tim Anda. Berikan inspirasi dan motivasi bagi mereka dengan menunjukkan bagaimana seharusnya sebuah pekerjaan dilakukan dengan baik. Jangan lupa untuk menghargai dan memberikan penghargaan atas kerja keras dan kontribusi yang mereka berikan. Terlibatlah dalam proses. Seorang pemimpin yang sukses tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga terlibat dalam proses. Jadilah bagian dari tim Anda dan terlibatlah dalam pekerjaan sehari-hari. Ini akan memungkinkan Anda untuk memahami bagaimana proses kerja, dan memperoleh wawasan tentang apa yang dapat ditingkatkan. Jadilah pendengar yang baik. Seorang pemimpin yang sukses juga harus menjadi pendengar yang baik. Dengarkan masukan dan saran dari anggota tim Anda, berikan pengakuan atas kontribusi mereka, dan jangan ragu untuk mengambil saran yang konstruktif dan berguna untuk memperbaiki proses kerja. Teruslah belajar dan berkembang. Terakhir, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berkembang sebagai seorang pemimpin. Pelajari keterampilan baru, ikuti pelatihan atau seminar yang dapat membantu meningkatkan kualitas kepemimpinan Anda. Jangan ragu untuk memperbaiki diri Anda agar menjadi pemimpin yang lebih baik. Dengan menerapkan tips-tips di atas, Anda dapat menjadi pemimpin yang sukses dan efektif, serta memotivasi anggota tim Anda untuk mencapai hasil yang terbaik. The 48 Laws of Power, karya Robert Greene, adalah sebuah buku yang memuat 48 hukum atau aturan untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing membahas beberapa hukum atau aturan tersebut. Pada setiap hukum atau aturan yang dijelaskan, Robert Greene memberikan contoh-contoh dari sejarah, politik, dan kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bagaimana hukum atau aturan tersebut dapat diterapkan dan efektif. Beberapa hukum atau aturan yang dibahas dalam buku ini antara lain adalah, Hukum 1. Never outshine the master, jangan lewati tuanmu, karena cahaya terang bisa membuatmu tersungkur. Hukum 5. So much depends on reputation, jaga hidupmu dengan reputasi. Hukum 15. Crush your enemy totally, hancurkan total musuhmu. Hukum 27. Play on people's need to believe to create a cult-like following, buatlah pengikut yang kuat, dan masih banyak lagi. Buku ini seringkali dianggap kontroversial karena dianggap merangsang perilaku manipulatif dan tidak etis dalam mencari kekuasaan. Namun, Robert Greene sendiri menyatakan bahwa buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana kekuasaan dapat diperoleh dan dipertahankan, sehingga orang dapat lebih siap dan cerdas dalam menghadapi situasi yang melibatkan kekuasaan. The 48 Laws of Power telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi buku bestseller di Indonesia. Buku ini dianggap sebagai buku yang sangat berguna bagi para pebisnis, politikus, dan orang-orang yang ingin memahami lebih dalam tentang psikologi kekuasaan. Buku ini juga memberikan wawasan yang menarik bagi pembaca yang tertarik pada sejarah dan kisah-kisah kekuasaan yang menarik.
Setiap bab dalam buku ini mengandung hukum atau aturan yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan, baik dalam dunia bisnis, politik, maupun kehidupan sehari-hari. Buku ini juga memberikan pembaca tips dan trik untuk membaca situasi dan orang dengan lebih baik, sehingga mereka dapat mempertahankan kekuasaan yang sudah dimiliki atau memperoleh kekuasaan yang lebih besar. Beberapa hukum atau aturan dalam buku ini mungkin terdengar kontroversial atau bahkan tidak etis, namun, pembaca diharapkan dapat menggunakan hukum atau aturan tersebut secara bijaksana dan dalam konteks yang tepat. The 48 Laws of Power telah menjadi buku yang sangat populer di seluruh dunia, dengan terjual lebih dari 2 juta eksemplar. Buku ini sering kali direferensikan oleh para pembicara motivasi, pengusaha, politisi, dan bahkan musisi. Robert Greene juga telah menulis buku-buku lain yang berfokus pada topik psikologi kekuasaan dan strategi-strategi untuk sukses dalam kehidupan. Dalam mencari kekuasaan, hati-hati selalu, jalan kejayaan tak selalu mudah untuk dicapai. 48 hukum untuk kuasai, tundukkan dan pakai, untuk meraih keuntungan, tak terhentikan dalam saji. Hukum pertama, jangan lewati tuanmu, karena cahaya terang bisa membuatmu tersungkur. Hukum kelima, jaga reputasi dengan hidupmu, karena nama yang tercoreng bisa membuatmu susah berjalan. Hancurkan musuhmu, seperti di hukum ke-15, karena setengah hati tak akan membawamu pada kejayaan, dan di hukum ke-27, buat pengikutmu begitu kuat, hingga mereka mengikutimu selamanya, tak pernah merasa terzolimi. Mungkin hukum ini terlihat kasar, dan beberapa tak setuju, namun bagi mereka yang mencari kekuasaan, hukum ini memegang kunci. Dengan pengetahuan dan kecerdikan, kita bisa meraih puncak kejayaan, dan memegang kekuasaan, selamanya, takkan terhenti.